Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini 5 Agustus 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan sistem parkir elektronik berbasis aplikasi yang diberi nama Jak Parkir. Dengan aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencari slot parkir terdekat, melakukan pemesanan sebelum tiba di lokasi, serta membayar langsung melalui dompet elektronik atau kris. Informasi selanjutnya, Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau POPPROV dan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV DKI Jakarta 2025 resmi dibuka. Sebanyak 1.504 atlet akan bertanding dalam 10 cabang olahraga yang dipertandingkan. Di antaranya bulu tangkis, sepak bola, karate, bola voli, dan panahan. Kemudian ada informasi operasi gabungan Satpol PP, Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, dan Sudin Bina Marga berhasil menjaring 54 juru parkir liar di wilayah Jakarta Pusat. Juru parkir liar yang terjaring dilakukan pendataan dan diberikan pembinaan. Operasi yang digelar pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2025 ini sebagai upaya untuk menertibkan titik-titik parkir liar yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan bahu jalan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita utama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuka lowongan pekerjaan untuk 1.000 petugas pemadam kebakaran atau damkar. Lowongan ini terbuka untuk warga Jakarta maupun warga di luar Jakarta. Setelah proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU selesai, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membuka lowongan pekerjaan untuk petugas pemadam kebakaran atau damkar. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan proses rekrutmen petugas damkar akan berbeda dengan proses petugas PPSU. Untuk petugas damkar akan dikelola sepenuhnya oleh pihak Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta. Selain itu, proses rekrutmen ini dibuka juga untuk penduduk luar Jakarta, meski warga Jakarta akan tetap diprioritaskan. Proses penerimaan akan dimulai pada pertengahan tahun ini hingga awal tahun depan dan akan dilaksanakan di kantor-kantor damkar di berbagai wilayah Jakarta. Saya yakin memang ya ini sebagai bagian dari kota terbuka, orang menaruh harapan untuk bisa mengantung nasib bekerja di Jakarta. Dan untuk itu saya tetap akan menjalankan secara terbuka walaupun kemudian ini menjadi beban bagi kota Jakarta. Pramono juga menyebut banyak warga dengan kartu tanda penduduk atau KTP luar Jakarta yang mendaftar untuk berbagai lowongan di Jakarta seperti petugas PPSU. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan lapangan kerja di Jakarta masih sangat tinggi. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang telah digelar Senin 4 Agustus 2025. Proses pengesahan perubahan anggaran tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya dan jadi harapan baru bagi percepatan pembangunan di Jakarta. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI tahun 2025 telah resmi ditetapkan sebagai perda. Dengan perubahan APBD ini ada kenaikan 0,57%. APBD DKI tahun anggaran 2025 yang semula Rp91,34 triliun menjadi Rp91,86 triliun. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan pengesahan ini berlangsung lebih awal dari biasanya. Bahkan sudah tuntas di awal Agustus. Menurutnya, percepatan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi pihak eksekutif untuk merealisasikan berbagai program yang telah dianggarkan.
Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap perubahan APBD ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan. Dengan adanya persetujuan rapat Dewan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2025, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Pramono juga mengapresiasi seluruh anggota Dewan atas kerjasama yang terjalin baik. Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat terus berjalan untuk menghasilkan program bermanfaat bagi warga Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan membuka pendaftaran pelatihan tenaga kerja mandiri bidang kuliner internasional. Kegiatan pelatihan akan dibagi menjadi 5 angkatan yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 29 Agustus 2025. Berikut syarat dan link pendaftarannya. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perkiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 6 Agustus 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan cerah berawan. Wilayah yang diperkirakan akan cerah berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Barat dan Jakarta Selatan diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.